Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 281. Wajah Su Lengyun sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Bukankah aku sudah bilang aku tidak akan bertemu dengannya lagi? Kakak perempuan senior di resepsi memberitahunya, tapi dia mengabaikannya dan memaksa masuk kata murid perempuan itu. Su Lengyun tampak jelek, berdiri, dan berkata dengan dingin, "Di mana dia sekarang?" "Menunggu di ruang tamu," jawab murid perempuan itu. Su Lengyun memandang Fang Yu dan berkata, "Saudara Yu, aku akan mengurus sesuatu dulu dan akan segera kembali." "Butuh bantuan?" Fang Yu sedang mengupas kentang dan mendongak dan bertanya. "Aku bisa mengatasinya sendiri. Kamu makanlah perlahan." Setelah mengatakan itu, Su Lengyun berbalik dan meninggalkan restoran. Di ruang tamu istana Embun Beku, seorang pria berwajah kasar dan berpakaian mewah sedang duduk sembarangan di kursi. Di belakangnya, dua pria paruh baya berdiri. Su Lengyun masuk ke ruang tamu, dan pria itu segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Istana Su, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Tuan Han Tianyu, terakhir kali saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak tertarik dengan kerjasama yang Anda usulkan. Anda tidak perlu datang kepada saya lagi," kata Su Lengyun dengan nada acuh tak acuh. Ekspresi Han Tianyu tetap tidak berubah dan dia berkata, "Tuan Istana Su, Anda tidak perlu bersikap terlalu kasar. Kerja sama semua dilakukan melalui negosiasi. Mari kita bicara sebentar dan belum terlambat untuk mengambil keputusan. Istana Suang Han tidak akan bekerja sama dengan keluarga Han, silakan kembali." Su Lengyun menolak dengan dingin, tidak memberi Han Tianyu kesempatan untuk berbicara. Melihat penampilan Su Lengyun, Han Tianyu sedikit menyipitkan matanya, mundur selangkah, dan duduk kembali di kursi. Dia menatap Su Lengyun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Istana Su, saya datang jauh-jauh ke sini, dan Anda mengusir saya seperti ini. Saya khawatir itu tidak terlalu manusiawi, bukan?" Melihat gaya nakal Han Tianyu, mata Su Lengyun menjadi lebih dingin. "Tuan Han Tianyu, saya sangat menghormati keluarga Han, dan saya juga sangat menghormati Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya rasa hormat yang sama," kata Su Lengyun. Han Tianyu merentangkan tangannya, membuka matanya dan berkata, "Tuan Istana Su, aku datang menemuimu untuk kedua kalinya. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan rasa hormatku padamu?" Melihat tingkah Han Tianyu, hati Su Lengyun tersulut amarah. Jika dia bisa, dia ingin melempar Han Tianyu langsung keluar pintu. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Han Tianyu adalah tuan muda kedua dari keluarga Han di Huaibei, dan statusnya sangat mulia. Jika dia menyerang Han Tianyu, keluarga Han pasti akan membuat keributan dan menyerang Istana Suang Han. Sebagai kepala Istana Suang Han, Su Lengyun tidak boleh membiarkan Istana Suang Han mendapat masalah. "Tuan Istana Su, jika menurutmu kondisinya tidak cukup baik, aku bisa memperbaikinya." Han Tianyu menatap wajah Su Lengyun dan berkata dengan sedikit panas di matanya. Su Lengyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akan membuat pernyataan untuk terakhir kalinya. Tuan Istana Su, mengingat situasi saat ini, sekte mana yang tidak ingin bergabung dengan keluarga besar?" Han Tianyu duduk kembali di kursi dan berkata dengan ringan, "Kalian yang disebut sekte, sekarang lihat apa perbedaan antara mereka yang berada di bawah tanah. Organisasi di dunia sekuler, bukankah mereka hanya mengumpulkan sekelompok preman yang lebih mampu? Baru-baru ini, banyak sekte ingin bergabung dengan keluarga Han kami, tetapi kami belum setuju." Han Tianyu berkata, "Karena keluarga Han kami tidak kekurangan sekte yang berafiliasi, tetapi saya datang kepada Anda secara pribadi untuk meminta kerjasama. Tahukah Anda mengapa? Karena keluarga Han kami menghargai Istana Suang Han, kami pikir Istana Suang Han memiliki potensi. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami dapat memberikan banyak sumber daya kepada sekte Anda selama liburan musim dingin di masa depan, sehingga Anda dapat berkembang dan tumbuh dan menjadi sekte teratas di Huaibei dan bahkan seluruh Tiongkok." Ekspresi Su Lengyun selalu dingin. Han Tianyu menyilangkan kakinya, memandang Su Lengyun, nadanya tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, "Tuan Istana Su,
Anda harus ingat, bahwa ini mungkin terakhir kalinya saya datang kepada Anda untuk meminta kerjasama. Tidak ada lain kali. Mengingat situasi saat ini di dunia seni bela diri Huaibei, sekte yang tidak berlindung di keluarga seni bela diri akan segera dianeksasi atau perlahan-lahan dikanibal. Saya datang kepada Anda untuk bekerja sama. Sebenarnya, saya memberi Anda cara terbaik untuk menghadapinya, dan pada saat yang sama, saya mampu melestarikan istana embun beku. Jika kamu menolak lagi, aku tidak akan punya kesabaran lagi. Kata Han Tianyu, berdiri lagi, matanya penuh dingin. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Han, dia sombong. Tentu saja, dia tidak tahan diperlakukan dingin oleh Su Lengyun. Su Lengyun tampak dingin dan berkata, "Kamu mengancamku." "Ini bukan ancaman, itu hanya menyatakan fakta," kata Han Tianyu sambil mengambil 2 langkah ke depan dan berjalan ke arah Su Lengyun. "Tuan Istana Su, sebagai wanita yang bertanggung jawab atas sekte sebesar itu, kamu akan selalu lelah, kan? Mengapa kamu harus menolak kebaikanku?" Han Tianyu berkata sambil menyeringai, matanya bersinar karena nafsu. Melihat Han Tianyu begitu tidak bermoral, kemarahan di hati Su Lengyun membara hingga ekstrim. "Istana Tuan Su, aku sebenarnya lebih tertarik padamu daripada Istana Suanghan. Jika kamu bersedia," Han Tianyu mengambil 1 langkah ke depan, kurang dari setengah meter dari Su Lengyun. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu masuk dari pintu, memegang ubi di tangan kirinya dan kentang di tangan kanannya. "Lengyun, apakah kamu yakin tidak butuh bantuan?" Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya. Wajah Su Lengyun tidak terlihat bagus, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku Yu, aku bisa menangani semuanya di sini." "Namamu Han Tianyu. Apa hubunganmu dengan Han Qi?" Fang Yu bertanya setelah menatap Han Tianyu. Wajah Han Tianyu sedikit berubah ketika dia mendengar Fang Yu menyebut kata Han Qi. Han Qi adalah kakak tertuanya dan orang di keluarga Han yang paling membuatnya takut. "Kamu kenal Han Qi? Tapi kamu masih berani berdiri di depanku dan berbicara seperti ini padaku." Han Tianyu menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Fang Yu tertegun dan berkata, "Apakah aku masih harus berlutut? Kamu bisa keluar, ini bukan tempat untukmu." Han Tianyu mencibir. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu bodoh?" Mendengar kata-kata ini, wajah Han Tianyu tiba-tiba menjadi dingin. "Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu," kata Han Tianyu dingin, menoleh dan menunjuk kedua pria di belakangnya. Namun saat ini, kakinya tiba-tiba meninggalkan tanah. Fang Yu meraih kerah baju Han Tianyu dan mengangkatnya ke udara. "Lengyun, biar ku beritahu, kamu harus lebih keras menghadapi orang seperti ini." Fang Yu memasukkan setengah kentang ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar. "Bajingan, turunkan aku segera." Han Tianyu tampak jelek dan berjuang keras, mencoba mengangkat kakinya untuk menendang Fang Yu. Namun pada saat ini, sebuah kekuatan besar menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Han Tianyu berubah drastis. Meskipun bakat kultivasinya tidak tinggi dibandingkan dengan Han Qi, tapi tingkat kultivasinya masih master setengah langkah. Namun, di tangan Fang Yu, dia tidak berdaya untuk melawan. Anak ini jelas hanya memiliki tingkat budidaya alam bawaan. Han Tianyu mengertakkan gigi dan berteriak pada 2 bawahan tingkat Grandmaster yang berdiri di samping, "Apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh dia dengan cepat." Kedua Grandmaster baru sadar saat ini. "Lepaskan tuan muda kedua segera." Kedua Grandmaster itu berteriak keras dan bergegas ke depan Fang Yu. Fang Yu meraih Han Tianyu dan melemparkannya kembali dengan santai. Han Tianyu terbang keluar, menghantam pilar batu di luar pintu dengan keras, mengeluarkan suara teredam, dan jatuh ke tanah, memegangi punggung bawahnya dan berteriak berulang kali. "Tuan muda kedua." Kedua tuan itu meraung dengan marah, salah satu dari mereka bergegas menuju Han Tianyu, dan yang lainnya menuju Fang Yu. Cahaya perak menyala di tangannya, dan sebilah pedang muncul. Han Tianyu terluka, dia punya cukup alasan untuk membunuh Fang Yu. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menamparkan Grandmaster yang sedang menyerang dengan telapak tangannya. Sebelum Grandmaster bisa menyentuh Fang Yu, dia terkena kekuatan besar dan terbang mundur seperti bola meriam. Ledakan.
Grandmaster jatuh ke tanah di luar pintu dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Mulutnya penuh darah dan dia tidak bisa bangun lagi. Begitu Grandmaster lainnya bergegas ke depan Han Tianyu, dia merasakan sakit di punggungnya. Ah! Sang Grandmaster berteriak, terbang ke depan, dan juga jatuh ke tanah, tepat di sebelah Grandmaster lainnya. Han Tianyu, yang meratap tanpa henti, bahkan tidak bisa berteriak saat melihat pemandangan seperti itu. Melihat Fang Yu yang perlahan berjalan ke depan, jantung Han Tianyu berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka, bahwa pemuda dengan penampilan biasa dan hanya di alam bawaan ini akan begitu kuat. Fang Yu menghampiri Han Tianyu dan berkata, "Kalian keluarga Han sepertinya suka membicarakan kerja sama. Han Qi juga datang kepadaku untuk membicarakan kerja sama sebelumnya, tapi aku menolaknya." Han Tianyu menjadi pucat dan bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu? Kembalilah dan tanyakan pada saudaramu. Jangan datang ke istana Embun Beku lagi, kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa keluar lain kali," kata Fang Yu, meraih Han Tianyu lagi dan mengusirnya. "Kakak Yu, apakah kamu kenal Han Qi?" Setelah berurusan dengan Han Tianyu dan yang lainnya, Su Lengyun kembali ke ruang tamu, memandang Fang Yu yang duduk di kursi, dan bertanya, "Saya pikir kita saling mengenal. Ngomong-ngomong, sepertinya saya telah bertemu dengan semua murid keluarga seni bela diri di Huaibei," kata Fang Yu. Zheng Xiuchen, Chen Luo, Han Qi. Ketiga orang ini adalah putra kebanggaan dari 3 keluarga besar di Huaibei. Dan tanpa kecuali, Fang Yu telah menangani semuanya. Zheng Xiuchen di keluarga Zheng sepertinya sudah lama tidak ada pergerakan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya saat memikirkan orang ini. Sejak terakhir kali tetua ketiga dari keluarga Zheng datang ke pintu dan diselesaikan oleh Fang Yu, tidak ada tindakan dari keluarga Zheng. Ini membuat Fang Yu sedikit tidak terduga. Dia awalnya mengira, keluarga Zheng akan mengirim orang yang lebih kuat untuk memberinya ramuan emas, tetapi hasilnya dia kecewa. Di keluarga Zheng, Zheng Xiuchen sedang berdiri di atap, memandangi pemandangan gunung di kejauhan dengan kegembiraan di matanya. Sejak insiden yang melibatkan tetua ketiga, keluarga Zheng telah lama terdiam untuk memblokir berita tersebut. Bahkan Zheng Xiuchen jarang meninggalkan rumah. Tapi baru saja, dia menerima pesan. The Great Elder keluar dari pengasingan. Dia berhasil menerobos ke ranah Martial Sein, dan menjadi orang kuat pertama di ranah Martial Sein dalam sejarah keluarga Zheng. Selama berita tentang kejadian ini tersebar, status keluarga Zheng akan dinaikkan beberapa tingkat, dan mereka akan mampu mengamankan tahta keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Mengenai dendam tersebut, inilah saatnya untuk menanganinya. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Zheng harus membayar mahal. Fang Yu, ini saatnya kamu membayar hutangmu. Mata Zheng Xiuchen dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 282. Istana Embun Beku, tempat latihan seni bela diri. Fang Yu berdiri tidak jauh dari Su Lengyun. Sekitar 100 meter di depan Su Lengyun, ada sebuah batu besar setinggi lebih dari 10 meter. Batu besar ini cukup besar dan beratnya setidaknya 100 ton. Ini adalah batu besar yang digali khusus oleh Fang Yu dari gunung terdekat untuk diuji. Di bidang seni bela diri, selain Fang Yu dan Su Lengyun, hampir 100 murid istana Suanghan juga berdiri di belakang, menatap Su Lengyun dengan penuh semangat. "Apakah kamu siap?" Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya. Su Lengyun mengangguk sedikit dan memasangkan cincin emas halus di jari tengah tangan kanannya. Bas! Saat dia memakai cincin itu, permukaan cincin yang awalnya redup langsung bersinar terang. Su Lengyun melirik Fang Yu, lalu menoleh untuk melihat batu besar di kejauhan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju batu besar itu. Retakan! Di depan kepalan tangan, retakan kecil yang besar tiba-tiba muncul seperti pecahan kaca transparan. Wow! Para murid di belakang berseru kaget. Ledakan! Pada saat yang sama, batu besar yang berjarak 100 meter meledak. Ada percikan debu dan kerikil berserakan ke segala arah. Setelah beberapa detik, debunya menyebar. Batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan berat 100 ton itu hilang. Sebaliknya, ada puing-puing di tanah. Wow! Murid perempuan di belakang membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, wajah mereka penuh rasa tidak percaya.
Bahkan jika semua murid yang hadir ada di sana untuk memindahkan batu besar itu sekarang, mereka khawatir mereka tidak akan bisa memindahkannya. Tapi Su Lengyun menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak buruk, komentar Fang Yu. Cincin ini memang tidak ada batasannya dan bisa digunakan oleh siapa saja. Chu Yun sebelumnya adalah manusia fana yang belum pernah berlatih sebelumnya, dan dia juga mampu menggunakan kekuatan cincin ini. Saudara Yu, senjata ajaib ini setidaknya kelas atas. Saya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga. Su Lengyun melepas cincin halus di tangannya dan ingin mengembalikannya kepada Fang Yu. Guru, cincin ini seharusnya menjadi milik saya. Dia hanya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Ambil saja. Pada saat ini, Liu Lianxia melangkah maju dan berkata dengan marah. Su Lengyun memandang Liu Lianxia dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. Dia tidak tahu bahwa cincin ini juga ada hubungannya dengan Liu Lianxia. Mengapa ini milikmu? Su Lengyun bertanya. Liu Lianxia hendak berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, bukan apa-apa, hanya itu yang aku katakan. Sejak terakhir kali dia dijatuhi hukuman kurungan, Su Lengyun dengan tegas melarangnya untuk terus bekerja sebagai tentara bayaran. Jika asal-muasal cincin ini terungkap, fakta bahwa dia diam-diam menerima pekerjaan itu akan terungkap. Kali ini, Su Lengyun harus menghukumnya dengan kurungan setidaknya setengah tahun. Melihat penampilan Liu Lianxia, Su Lengyun tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, dia tidak ingin bertanya lebih jauh saat ini. Tidak ada gunanya bagiku menggunakan cincin ini. Fungsinya bertepatan dengan kekuatanku sendiri. Tapi bagimu, ini sangat berguna, Fang Yu berkata dengan ringan. Dengan cincin ini, kemampuan jarak dekatmu dapat ditingkatkan, setidaknya 2 atau 3 tingkat. Su Lengyun menundukkan kepalanya untuk melihat cincin halus itu, lalu mengangkat kepalanya, dengan air mengalir di matanya yang indah, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Saudara Yu. Liu Lianxia di sebelahnya terbatuk 2 kali dan berkata, Guru, Anda harus memperhatikan dampaknya, ada begitu banyak kakak perempuan di belakang Anda yang menonton. Su Lengyun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Kakak Yu bukan orang luar, tidak ada yang memalukan tentang dia. Bukan orang luar. Mendengar kata-kata ini, Liu Lianxia benar-benar putus asa. Kakak Yu, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di Istana Embun Beku untuk waktu yang lama. Tempat ini lebih cocok untuk budidaya. Su Lengyun berjalan di samping Fang Yu dan berkata, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, aku akan kembali ketika punya waktu, Fang Yu berkata. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak makanan normal lain kali, seperti ikan dan sejenisnya. Tidak baik makan kentang dan ubi jalar untuk waktu yang lama. Su Lengyun tersenyum cerah dan berkata, lain kali kamu datang, pastikan untuk memberitahuku terlebih dahulu, dan aku akan menyiapkan makanan khusus untukmu. Ngomong-ngomong, mengapa keluarga Han ingin bekerja sama dengan Istana Suang Han? Fang Yu tiba-tiba teringat Han Tianyu pagi ini dan bertanya. Saat menyebutkan masalah ini, mata Su Lengyun sedikit muram. Yang disebut kerja sama sebenarnya adalah, menjadikan Istana Suang Han sebagai sekte tambahan keluarga Han dan menerima perintah dari keluarga Han. Ini bukan kerjasama, ini aneksasi terselubung, kata Su Lengyun dengan suara yang dalam. Aneksasi, Fang Yu tertegun. Menurut pengetahuannya, di dunia keabadian sebelumnya, sekte tersebut memiliki status tertinggi. Hampir setiap biksu dengan akar spiritual, ingin bergabung dengan sekte yang baik untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Situasi ini mirip dengan mahasiswa dunia sekuler saat ini yang ingin masuk ke universitas yang bagus. Pada saat itu, kecuali beberapa keluarga penggarap abadi dengan fondasi yang kuat, tidak ada keluarga yang dapat menandingi sekte tersebut, bahkan keluarga kepala negara. Namun di dunia seni bela diri saat ini, situasinya nampaknya terbalik. Guruku memberitahuku, bahwa 300 tahun yang lalu, dunia seni bela diri sepenuhnya didominasi oleh sekte-sekte besar. Pada saat itu, belum ada konsep keluarga seni bela diri. Tetapi kemudian, ada seorang pemimpin sekte besar yang menggunakan posisinya sebagai pemimpin untuk menyediakan banyak sumber daya dalam sekte tersebut kepada keluarganya. Seiring berjalannya waktu,
keluarga pemimpin tersebut berkembang pesat, dan dia menguasai keterampilan budidaya, sumber dayanya setara dengan sebagian besar sekte, atau bahkan lebih baik. Kemudian, apa yang dilakukan pemimpin ini terungkap, tetapi saat itu, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat melakukan apapun terhadap pemimpin itu, karena keluarga di belakangnya sudah memiliki cukup warisan. Warisannya akan memberinya makan kembali dan melindunginya. Insiden ini berdampak besar pada dunia seni bela diri. Sejak itu, banyak anggota sekte tingkat tinggi mulai mengikuti teladan pemimpin tersebut, dan menggunakan sumber daya sektenya untuk membina keluarga mereka. Tren ini belum bisa diatasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sekte menjadi semakin lemah, sementara kekuatan keluarga besar seni bela diri melonjak. Tidak hanya di Huaibei, sekarang situasi di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok adalah bahwa keluarga seni bela diri berada di atas angin. Hanya ada beberapa area di mana keduanya seimbang. Sebelum insiden di lembah kejatuhan abadi terjadi, sekte dan keluarga bangsawan di Huaibei seimbang. Su Lengyun terdiam dan berkata. Tetapi sekarang, situasinya menjadi sepihak. Hanya dalam 9 hari ini, banyak sekte telah mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan kepada keluarga besar seni bela diri untuk menghentikan kerugian mereka. Jika kamu tidak menyerah, keluarga seni bela diri itu akan mengambil tindakan terhadap sekte tersebut. Apakah asosiasi seni bela diri tidak peduli dengan hal semacam ini? Tanya Fang Yu dengan alis terangkat. Keluarga seni bela diri itu tidak akan mengambil tindakan secara langsung, tetapi mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mengekang perkembangan sekte tersebut. Misalnya, secara paksa memutus hubungan kerja sama antara sekte tersebut dan keluarga sekuler, sekaligus memutus jalur keuangan sekte tersebut. Atau, bisa dengan cara menghasut para murid dalam sekte, sehingga menyebabkan mereka meninggalkan sekte. Ada banyak cara yang dilakukan. Su Lengyun sedikit mengernyit dan berkata, asosiasi seni bela diri tidak akan peduli dengan hal semacam ini, karena asosiasi seni bela diri juga butuh dana operasional, dan sebagian besarnya disponsori oleh keluarga besar seni bela diri, maka keduanya jadi saling membutuhkan. Mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya situasi sekte tidak optimis, kata Fang Yu. Ya, nada suara Su Lengyun agak rendah. Dia saat ini hanya berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, dan belum memikirkan solusinya. Dalam hal ini, kerja sama dengan keluarga seni bela diri adalah satu-satunya cara, kan? Fang Yu bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda bekerja sama dengan keluarga seni bela diri ini, Anda akan segera kehilangan kendali atas sekte tersebut, dan kemudian Anda akan sepenuhnya menjadi alat keluarga seni bela diri. Guru telah menyerahkan posisi kepala kepadaku, dan aku harus bertanggung jawab atas istana embun beku sampai akhir. Bagus. Melihat tekad di mata Su Lengyun, Fang Yu mengangguk. Situasi Su Lengyun sangat mirip dengan dirinya, saat ia mengambil alih sekte Tiandao. Dan tekad Su Lengyun membuatnya merasa sangat senang. Sebagai pemimpin, Anda harus memikul seluruh sekte di pundak Anda dan bertanggung jawab atas setiap murid di sekte Tiandao. Apa yang awalnya gagal dilakukan Fang Yu, kini dia berharap Su Lengyun bisa melakukannya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, kata Fang Yu kepada Su Lengyun. Ya, Su Lengyun mengangguk. Su Lengyun meminta Liu Lianxia untuk tinggal di sekte tersebut untuk berlatih, jadi Fang Yu kembali ke Nandu sendirian. Kembali ke apartemen Liu Lianxia, Fang Yu mengerutkan kening begitu dia membuka pintu. Lantai dalam rumah bersih dan segala macam perabotan tertata rapi. Tapi Fang Yu tahu betul, bahwa ada seseorang di dalam rumah dan belum pergi. Bab 283. Fang Yu masuk ke dalam rumah. Dia bisa merasakan ada nafas yang sangat halus di ruangan itu. Itu adalah nafas manusia. Nafas ini begitu halus hingga hampir tidak terlihat. Namun indera Fang Yu begitu kuat, sehingga meskipun hanya ada gumpalan kecil, dia tetap menemukannya. Orang ini sengaja menyembunyikan auranya dan bersembunyi di dalam rumah. Apakah dia ingin menunggunya kembali sebelum mengambil tindakan? Fang Yu melihat sekeliling seluruh rumah dan segera menyadari bahwa idenya salah. Saat ini, tidak ada seorang pun di rumah. Dan nafas halus itu mungkin tidak dikeluarkan oleh tubuh manusia, tapi keberadaan lain yang mirip dengan manusia. Tubuh roh.
Ini adalah mantra yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir. Penyihir. Fang Yu memikirkan apa yang disebut pemberi perintah yang dia temui di awal. Mereka adalah orang yang disebut penyihir. Itu mereka lagi. Fang Yu menghela nafas tanpa daya. Seperti yang dikatakan Xia Xiaoying sebelumnya, kelompok penyihir ini benar-benar pantang menyerah. Fang Yu menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, lalu meletakkannya di dahi dan menutup matanya. 2 detik kemudian, dia membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar merah. Jika diperhatikan dengan teliti, akan dapat melihat beberapa tanda putih muncul di pupilnya, dan berputar. Fang Yu mendapatkan mata ini dari seorang tao tua yang aneh, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat itu, Fang Yu sedang tinggal di desa kecil biasa. Orang tua itu adalah orang luar dan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Setiap hari setelah itu, dia akan duduk di atas batu di pintu masuk desa. Setiap kali ada orang yang lewat, dia akan memaksa mereka untuk datang dan mengobrol. Dia mengaku sebagai utusan yang kembali dari neraka, dan sering berbicara dengan arogan. Dia mengulangi kata-kata seperti, jika hukum mengizinkan, dia dapat menghancurkan seluruh dunia keabadian. Dunia ini tidak dapat menjebaknya, dia pada akhirnya akan menghancurkan hukum. Seiring berjalannya waktu, semua orang menganggap lelaki tua itu sebagai orang gila. Banyak orang yang enggan menyusuri jalan menuju pintu masuk desa, karena takut diseret oleh lelaki tua itu untuk mengobrol. Hingga suatu hari, Fang Yu melewati pintu masuk desa dan dipaksa ke samping oleh lelaki tua di atas batu. Keduanya mengobrol dengan penuh semangat, dan tampaknya menyesal bertemu satu sama lain dengan begitu terlambat. Fang Yu tidak membantah ucapan gila lelaki tua itu. Dia hanya mendengarkan dengan tenang dan bahkan menyatakan persetujuannya dari waktu ke waktu. Hal ini membuat lelaki tua itu sangat senang, dan dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Belakangan, lelaki tua itu bahkan mengatakan, bahwa dia sendiri yang telah membunuh seekor naga. Tapi Fang Yu tetap tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, dia menanyakan pisau apa yang lebih cocok untuk membunuh naga itu. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi melihat ke langit dan tertawa selama 30 atau 40 detik penuh. Setelah itu, dia berdiri, menepuk bahu Fang Yu, dan berkata, "Wah, tidak, kamu sudah hidup lebih dari 2000 tahun, tidak pantas lagi untuk memanggilmu, Nak." Fang Yu sangat terkejut saat itu. Dia tidak menyangka, lelaki tua yang tampak gila ini benar-benar bisa mengetahui usianya secara sekilas. "Saudaraku, kamu sangat baik. Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan seseorang dengan begitu lama." Lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Lagi pula, aku akan segera pergi. Sebelum aku pergi, izinkan aku untuk memberimu sesuatu." "Apa?" Fang Yu bertanya. "Sepasang mata," kata lelaki tua itu, dan ia lalu mengulurkan tangan untuk mencabut matanya sendiri. Namun yang aneh adalah, semuanya bergerak dengan sangat alami. Lelaki tua itu bahkan memegang kedua bola mata di tangannya, namun rongga matanya tidak kosong, sepasang matanya masih ada. "Ini, aku akan memberimu 2 bola mata ini," kata pendeta Tao tua itu. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke rongga mata Fang Yu. Fang Yu ingin menghindar saat itu, tetapi dia tidak bereaksi untuk sejenak. Tangan lelaki tua itu menekan mata Fang Yu. Kemudian, Fang Yu merasakan matanya menjadi gelap dan kehilangan penglihatannya. "Jangan khawatir, kamu akan bisa melihat besok. Mata ini tidak sederhana. Mata ini dapat membantumu melihat semua hal yang terselubung di dunia, termasuk hukum yang ada antara langit dan bumi." "Jangan sampai hilang," suara lelaki tua itu mencapai telinga Fang Yu. "Apakah kamu akan pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. "Ya, aku sudah memberimu segalanya, mengapa aku harus tinggal di sini?" tanya lelaki tua itu. Kemudian, Fang Yu mendengar suara langkah kaki. "Hei, tunggu sebentar," teriak Fang Yu mendesak setelah kehilangan penglihatannya. "Sudah kubilang, penglihatanmu akan pulih besok," kata lelaki tua itu tidak sabar. "Kamu belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Pisau mana yang lebih cocok untuk membunuh naga?" tanya Fang Yu. Orang tua itu jelas tertegun sejenak, lalu tertawa. "Nak, jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi." Saat itu,
Aku tidak hanya akan memberitahumu pisau apa yang digunakan untuk membunuh naga, tapi juga memberitahumu, bahwa untuk membunuh Raja Abadi, kamu memerlukannya, kata lelaki tua itu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok itu menghilang. Setelah itu, Fang Yu kembali ke rumah dan berbaring sepanjang malam. Saat dia bangun keesokan harinya, penglihatannya memang sudah pulih. Namun, dia tidak bisa mengendalikan matanya saat itu. Saat itu, dunia di mata Fang Yu cukup rumit. Apa yang dilihatnya bukan hanya entitas, tetapi lebih banyak entitas virtual. Fang Yu dapat melihat semua jenis jiwa, berbagai hukum, dan bahkan atom yang sangat kecil. Dalam visi Fang Yu, seluruh dunia terhubung oleh kekuatan berbagai hukum. Saat itu, Fang Yu sangat kesakitan, hampir seperti mencungkil matanya sendiri. Dia lebih memilih menjadi buta daripada memiliki mata ini. Namun kemudian, dia secara bertahap menguasai penggunaan mata ini dan mampu menonaktifkannya jika tidak diperlukan. Selama proses inilah, Fang Yu menemukan kekuatan sebenarnya dari mata ini. Sama seperti sekarang, setelah mengaktifkan matanya, Fang Yu melihat sekeliling lagi dan segera melihat roh berdiri di belakang sofa di ruang tamu. Di bidang penglihatan Fang Yu, garis besarnya mirip dengan tubuh manusia, hanya berdiri di sana, menatap Fang Yu. Bagi penyihir, ini adalah kamera keamanan tak kasat mata yang bisa dilacak. Fang Yu melangkah maju, melihat roh itu, dan melambai. Halo, di Huaibei, lokasi tersembunyi. Ledakan. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri, menjatuhkan meja di depannya. Bagaimana bisa? Pria itu menjadi pucat dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa? Seorang gadis yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, masuk dari pintu dan bertanya dengan cemberut. Tubuh rohku ditemukan oleh Fang Yu, kata pria itu dengan ngeri. Bahkan jika kamu ketahuan, kamu tidak perlu bereaksi terlalu banyak, kan? Fang Yu ini adalah target level SSS dan sedikit lebih kuat, bukankah itu normal? Kata gadis itu. Dia tidak hanya menemukan rohku, tapi dia tampaknya dapat melihat sepenuhnya tubuh rohku. Pria itu berkata dengan keringat di dahinya. Melihat tubuh rohmu, ini tidak mungkin. Tubuh roh itu sendiri tidak ada. Itu hanyalah secercah pemikiran. Adalah normal bagi Fang Yu untuk dapat merasakan sinar pemikiran ini. Tetapi tidak mungkin baginya untuk melihat tubuh rohmu. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata, dia telah melambai ke tubuh rohku dan menyapaku. Matanya juga menghadap ke arahku, rasanya seperti aku sedang berdiri di depannya. Kata pria itu. Melihat pria itu begitu ketakutan, gadis itu menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, cobalah berkomunikasi dengannya dan lihat apa yang akan dia katakan. Bentak. Saat ini, terdengar tamparan keras. Pipi pria itu terluka dan dia terjatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, hanya dengan kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Hei, dia ternyata bisa menyakitiku melalui kekuatan pikiran yang kupancarkan. Situasi ini benar-benar di luar tingkat kesadarannya. Gadis itu memandang pria itu dengan mata yang sangat serius. Bisakah kamu melihat tubuh roh dan menggunakan kekuatan tubuh roh untuk melukai dirimu sendiri? Metode macam apa ini? Di dunia ini, saya khawatir hanya mentor gadis itu, penyihir agung bintang 6 yang diakui sebagai yang terkuat di Tiongkok, yang dapat menyelesaikan operasi serupa, bukan? Target level SSS memang lebih kuat dari yang dibayangkan. Gadis itu berpikir sejenak, mengeluarkan ponsel di sakunya dan menelepon. Setelah Fang Yu menamparkan tubuh roh di depannya, dia duduk di sofa dan melihat ke meja kopi di depannya. Dia mungkin tidak menggunakan mata ini selama lebih dari 1000 tahun. Saat ini, saya merasa sedikit tidak nyaman menggunakannya. Saya sudah lama tidak menggunakannya. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa mengendalikannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu menatap cangkir di meja kopi di depannya. Cangkir ini milik Liu Lianxia, dan ada sendok besi di dalam cangkirnya. Fang Yu menatap cangkir itu, tanda di pupilnya berputar perlahan. Cangkir itu kemudian perlahan terangkat ke udara. Lalu, tiba-tiba menghilang. Tidak ada pecahan yang jatuh. Seluruh cangkir, termasuk sendok besi di dalam cangkir, langsung terpecah menjadi partikel satu persatu, yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang.
Bab 284. Tidak buruk. Mata Fang Yu bersinar merah, dan tanda berputar di pupilnya tiba-tiba berubah arah. Cangkir dan sendok yang menghilang ke udara ditata ulang satu persatu dan jatuh kembali ke meja. Setelah itu, Fang Yu memejamkan mata. Saat dia membuka matanya lagi, matanya sudah kembali ke tampilan normalnya. Lebih baik, jangan terlalu sering menggunakan mata ini, itu akan membuat segalanya menjadi membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, tanggal 25 Juni. Ini adalah hari paling menegangkan bagi setiap lulusan sekolah menengah atas di Tiongkok. Pada hari ini, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan. Hasil belajar keras selama 3 tahun bisa dilihat hari ini. Di kota Jianghai, keluarga Tang Xiaorou bangun pagi-pagi dan duduk di depan komputer, selalu siap masuk ke situs web untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Seperti biasa, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan pada pukul 10 pagi. Tangan Tang Xiaorou gemetaran karena gugup. Tang Feng, yang kebetulan sedang berlibur di rumah dan duduk di sebelahnya berkata, "Xiaorou, jangan terlalu gugup. Menurut pengalaman saya saat itu, hasil yang kamu peroleh umumnya akan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi psikologismu." Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berkata, "Saya tidak ingin gugup, tetapi saya tetap gugup. Saya khawatir jika saya tidak mendapatkan nilai yang disyaratkan untuk Universitas Nandu, semuanya akan berakhir. Garis skor untuk Universitas Nandu tahun ini seharusnya sekitar 660. Selama kinerjamu normal, seharusnya tidak ada banyak masalah," kata Tang Feng. "Matematika dalam ujian masuk perguruan tinggi terlalu sulit. Saya bingung dengan 2 pertanyaan besar terakhir," kata Tang Xiaorou. "Sudah lama sekali, saya tidak lagi ingat menyelesaikan ujiannya. Itu sulit sudah pasti, tapi semua sudah berlalu," kata Tang Feng lega. Waktu berlalu, dan saat itu semakin dekat ke jam 10. Siswa yang tak terhitung jumlahnya, seperti Tang Xiaorou, sedang duduk di depan komputer, menunggu untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi mereka. Tak lama kemudian, saatnya tiba. Tang Xiaorou segera memasukkan nomor tiket masuk dan nomor ID, untuk memeriksa hasilnya. Saat halaman web muncul, Tang Xiaorou menutup matanya dan tidak berani melihat. "Hahaha, aku bilang tidak masalah." Tang Feng menepuk bahunya dan tersenyum. Saat itulah Tang Xiaorou berani membuka matanya, dan melihat hasilnya. 682 poin. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan ekspektasi psikologis Tang Xiaorou. Hati Tang Xiaorou yang tegang langsung rileks. Dengan skor ini, tidak ada masalah untuk mendaftar ke Universitas Nandu. Setelah Tang Xiaorou menghela nafas lega, dia langsung memikirkan seseorang. "Aku penasaran bagaimana hasil ujiannya." Tang Xiaorou berpikir sejenak, mengangkat teleponnya dan menelepon Fang Yu. Fang Yu baru saja bangun, dan hendak turun untuk membeli sarapan. Telepon berdering dan dia segera menjawabnya. "Fang Yu, bagaimana hasil ujianmu? Apakah kamu puas dengan hasilnya?" Tang Xiaorou bertanya dengan cemas di telepon. "Apa yang kamu bicarakan?" Fang Yu bertanya dengan ragu. "Hasil ujian masuk perguruan tinggi. Hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar hari ini, tahukah kamu?" Tang Xiaorou berkata dengan terkejut. "Oh, aku lupa," jawab Fang Yu ringan. Dia telah melalui ujian masuk perguruan tinggi berkali-kali dan tidak peduli sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah, dia sedikit mengantuk saat ujian masuk perguruan tinggi kali ini dan hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan beristirahat, atau terus mempelajari formasi penekan roh. Hal ini menyebabkan dia melambat saat mengerjakan soal, dan dia sepertinya telah menyelesaikan semua soal yang bisa dia kerjakan. Ini adalah perilaku bawah sadar, dan Fang Yu tiba-tiba mengingatnya setelah menyelesaikan ujian. Namun, itu sudah tidak penting lagi. "Mengapa kamu tidak segera memeriksa hasilnya sekarang?" Tang Xiaorou bertanya. "Tidak ada yang perlu diselidiki. Bukankah sekolah akan memberitahumu nanti?" Fang Yu bertanya. "Ini adalah hasil ujian masuk perguruan tinggi, kenapa kamu tidak gugup sama sekali?" Aku akan membantu memeriksanya. Beritahu aku nomor tiket masukmu," kata Tang Xiaorou. "Oke,
Aku akan mengirim pesan teks nanti, kata Fang Yu. Tang Xiaorou dengan cepat menerima pesan teks Fang Yu. Dia segera memasukkan nomor tiket masuk Fang Yu ke halaman web dan menekan pencarian. Tidak ada hasil query yang ditemukan. Tang Xiaorou tertegun, lalu memasukkan kembali nomor tiket masuknya dan memeriksanya lagi. Tidak ada hasil query yang ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nomor tiket masuk seharusnya benar, kalau tidak, nomor tiket masuk yang ditampilkan pasti salah, Tang Xiaorou bertanya dengan ragu. Mungkin terlalu banyak orang yang menanyakan pada saat yang sama dan sistem sedang sibuk. Tunggu sebentar, dan semuanya akan baik-baik saja, kata Tang Feng di samping. 10 menit kemudian, Tang Xiaorou memeriksa lagi dan mendapatkan hasil yang sama. Setengah jam kemudian, Tang Xiaorou memeriksanya lagi, tetapi masih gagal. Setelah banyak bertanya, Tang Xiaorou memastikan bahwa ini bukan masalah sistem yang sibuk. Dia bertanya kepada banyak teman sekelasnya, dan mereka semua memeriksa nilainya. Hanya hasil Fang Yu yang tidak dapat ditanyakan, itu terlalu aneh. Sore harinya, Tang Xiaorou menerima telepon dari kepala sekolahnya, Sun Xingchun. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini cukup menggembirakan. Besok sekolah akan mengadakan rapat pujian. Sebagai salah satu siswa berprestasi, kamu harus kembali. Sertifikat akan diberikan saat itu juga, kata Sun Xingchun dengan gembira. Tang Xiaorou setuju dan bertanya lagi, Guru Sun, saya ingin bertanya, di mana saya bisa memeriksa nilai Fang Yu? Memang tidak ada. Dia satu-satunya di kelas yang nilainya tidak bisa diperiksa. Itu agak aneh, kata Sun Xingchun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Xiaorou bertanya. Aku tidak tahu, tapi Fang Yu sendiri tidak peduli tentang ini, kan? Jika ada siswa lain yang mengetahui bahwa dia tidak bisa memeriksa nilainya, dia pasti sudah datang untuk bertanya padaku sejak lama. Tapi bagaimana dengan Fang Yu? Dia tidak mau bertanya. Saya pikir dia hanya tidak mau kuliah. Jadi, tidak perlu memperhatikan dia. Itu saja, saya harus memberitahu siswa lain. Setelah selesai berbicara, Sun Xingchun menutup telepon. Wajah Tang Xiaorou serius. Jika hasil ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu tidak pernah ditemukan, bukankah dia tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi? Sebenarnya, ada satu situasi yaitu, nilai ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu hanya 0. Dalam hal ini, nilainya tidak dapat diperiksa. Ketika guruku memberitahuku hal ini, sepertinya pernah terjadi kepada seseorang beberapa tahun yang lalu. Situasi seperti itu telah terjadi pada para kandidat, kata Tang Feng ragu-ragu. Nilai 0 dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou memikirkan penampilan malas Fang Yu. Mungkinkah saya salah menulis nama atau salah memasukkan nomor tiket masuk sehingga skornya 0? Tidak mungkin, Tang Xiaorou tertegun. Pada hari ini, Fang Yu menerima banyak telepon dari Tang Xiaorou, Fatih Liu, Wang Yan dan lainnya. Isi panggilan telepon itu tidak lebih dari menanyakan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Mereka tidak dapat memeriksa hasilnya. Mendengar situasi ini, Fang Yu tertegun sejenak, tapi dia tidak terlalu peduli. Jika Anda tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi, maka Anda tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah beberapa saat, dia bisa berpindah tempat dan melanjutkan belajar dari tahun pertama sekolah menengah atas lagi. Perilaku seperti ini agak memalukan, tetapi Fang Yu tidak bisa menahannya. Siapa yang mengizinkan dia hidup lama, dan memiliki wajah muda selamanya? Keesokan paginya, banyak lulusan sekolah menengah atas kembali ke sekolah menengah Jianghai. Ada papan buletin besar yang ditempatkan di pintu masuk sekolah. Di papan buletin, terdapat nama 10.000 siswa terbaik di wilayah Jiangnan dalam ujian masuk ke perguruan tinggi ini. Banyak siswa yang berkerumun di depan papan pengumuman, mengangkat kepala, dan melihat nama-nama yang tertera di sana. Kebanyakan siswa mencari nama yang di atas. Orang ini adalah orang nomor 1 di sekolah dalam ujian masuk perguruan tinggi. He Zanpeng dari kelas kunci. Skor 721, dan ia menempati peringkat pertama di sekolah dan ketiga di seluruh wilayah Jiangnan. Benar saja, itu He Zanpeng. Pria ini adalah dewa pembelajaran. Peringkat ketiga di Jiangnan, bukankah ini terlalu sengit?
Peringkat ketiga di seluruh Jiangnan, maka dia harus menjadi pilihan teratas di kota Jianghai. Para siswa yang berkumpul di depan papan buletin banyak berbicara. Saya sudah lama mengatakan, bahwa He Zanpeng harus menjadi nomor 1, tetapi kamu masih percaya pada Fang Yu itu. Memang anak itu berhasil dalam ujian tiruan, tapi ujian masuk perguruan tinggi adalah tempat untuk melihat hasil sebenarnya. Lihat, sekarang di mana nama Fang Yu? Saat ini, seorang anak laki-laki berkata dengan lantang, suaranya sangat keras. Dia adalah anak laki-laki yang mengatakan bahwa Fang Yu tidak bisa menyelesaikan soal Olimpiade Matematika di papan tulis, jadi dia langsung melampiaskan kemarahannya. Hari itu, Fang Yu mengajukan pertanyaan yang mengejutkan seluruh kelas. Dan dia, serta anak laki-laki lainnya, berdiri terbalik untuk buang air besar sama-sama, merasakan tamparan di mukanya dan merasa malu. Sejak saat itu, dia menyimpan dendam terhadap Fang Yu. Sekarang dia melihat nama Fang Yu tidak ada di papan buletin, betapa bahagianya dia. Dasar arogan. Jadi bagaimana jika dia bisa mengerjakan soal Olimpiade itu? Faktanya sekarang, dia gagal dalam ujian sesungguhnya. He Zanpeng adalah master akademis yang sejati. Aku sudah memberitahumu sejak lama, bahwa Fang Yu curang dalam ujian tiruan saat itu. Ya, sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya mendapat hasil bagus dengan menyontek. Sampah semacam ini sebenarnya bisa dipindahkan ke kelas kunci kita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin sekolah. Banyak siswa di sekitarnya yang menggema, kebanyakan dari mereka adalah siswa di kelas-kelas utama, dan mereka sudah lama tidak senang dengan Fang Yu. Kini setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar dan keadaan sudah mereda, tentu saja mereka tidak takut ditampar mukanya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Fang Yu tidak bisa memeriksa hasilnya. Bagaimana kita tahu bahwa dia pasti gagal dalam ujian? Pada saat ini, Tang Xiaorou berjalan di belakang sekelompok siswa dan berkata. Bab 285. Para siswa yang sedang berdiskusi menoleh dan melihat Tang Xiaorou, ekspresi mereka berubah dan mereka menutup mulut. Kebanyakan dari mereka mengetahui latar belakang keluarga Tang Xiaorou dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tapi anak laki-laki itu tidak peduli. Ujian masuk perguruan tinggi telah selesai, dan setiap siswa akan segera berpisah, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Apa yang bisa dilakukan Tang Xiaorou jika dia memiliki latar belakang? Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Dia menyontek pada ujian tiruan itu makanya mendapat nilai tinggi. Kata anak laki-laki itu dengan keras. Tang Xiaorou menjadi pucat karena marah, dan tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi, ayo pergi. Tang Feng di samping menarik Tang Xiaorou ke depan. Para siswa menyaksikan Tang Xiaorou pergi, dan kemudian memandang anak laki-laki itu dengan kagum. Luo Hui, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar membuat Dewi Tang terdiam. Kata anak laki-laki di sebelahnya. Hahaha, jika dia mengambil 2 langkah lebih lambat, aku bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang lebih buruk. Sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, dia masih berani melindungi Fang Yu. Dia benar-benar berpikir menjadi kaya adalah masalah besar, Luo Hui berkata dan mencibir. Aku benar-benar tidak takut padanya jika aku menyinggung perasaannya, kata anak laki-laki di sebelahnya. Luo Hui mencibir dan berkata, sekarang masyarakat diatur oleh hukum. Jika dia benar-benar berani melakukan apapun terhadap saya akan mencari wartawan dan polisi untuk membuat masalah ini lebih besar. Pada saat itu, mungkin saya bisa menghasilkan banyak uang. Uang ganti rugi. Tang Xiaorou dan Tang Feng berjalan bersama ke aula besar sekolah. Orang-orang itu benar-benar bertindak terlalu jauh. Fang Yu tidak menipu sama sekali, tetapi mereka dengan paksa memfitnahnya. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Mengapa repot-repot dengan mereka? Orang punya mulut. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu tidak akan mempengaruhi fakta, Tang Feng menghibur. Hasil Fang Yu tidak dapat diperiksa hari ini. Sekalipun poinnya 0, pasti ada hasilnya, kan? Tang Xiaorou bertanya pada Tang Feng. Tang Feng mengangguk dan berkata, ayah menelepon dan bertanya kepada kepala sekolah Chen kemarin. Kepala sekolah Chen berkata,
bahwa dia akan membiarkan orang menyelidiki penyebabnya. Kita harus tahu apa yang terjadi hari ini. Keduanya duduk di barisan depan, di sisi kiri auditorium. Hari ini adalah rapat penilaian ujian masuk perguruan tinggi, selain lulusan SMA juga hadir keluarganya. Setiap orang tua berharap bisa melihat anaknya naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Ini suatu pemandangan yang membanggakan. Tang Mingde awalnya akan berada di sana hari ini, tetapi dia harus kembali ke grup untuk menemui tamu penting, jadi dia harus menyerah. Sekitar pukul 11 pagi, kursi-kursi di aula pertemuan sudah dipenuhi siswa dan orang tua. Di platform tinggi di depan, para pimpinan sekolah juga telah mengambil tempat duduknya. Setiap pimpinan pun tersenyum dan jelas sangat puas dengan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Pada pukul 11, Pan Qiang, Direktur Departemen Pendidikan sebagai juru bicara, mulai berbicara. Terima kasih kepada seluruh orang tua dan siswa yang telah datang. Hari ini akan menjadi konferensi penghargaan ujian masuk perguruan tinggi ke-19. Pidato Pan Qiang sangat panjang, berlangsung selama 15 menit. Namun para orang tua dan siswa yang hadir sangat energik. Bagi kelompok lulusan SMA ini terakhir kalinya mereka bertemu di aula pertemuan sekolah menengah Jianghai. Di masa lalu, mereka akan menganggap pidato ini membosankan dan selalu ingin segera mengakhirinya. Namun kali ini, mereka sedikit enggan untuk menyerah. Yu Yue juga termasuk di antara kelompok siswa ini. Meski baru akan duduk di bangku SMA semester depan, ia ingin datang ke sini terlebih dahulu untuk merasakan suasana pertemuan pujian sebagai motivasi untuk giat belajar di tahun terakhirnya. Aku tidak tahu apakah kakak Yu sudah memeriksa hasilnya. Yu Yue sedang duduk di kursi, tapi suasana hatinya sedang buruk. Kemarin, dia membantu Fang Yu memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi lebih dari 10 kali secara online, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan. Dia mendengar dari teman sekelasnya bahwa ini hanya akan terjadi jika nilai ujian masuk perguruan tinggi terlalu dilebih-lebihkan, terlalu tinggi atau terlalu rendah, seperti 0 poin. Namun tidak pernah ada situasi di mana hasil tidak dapat diperiksa karena skornya terlalu tinggi. Saya tidak dapat memeriksa skor saya karena poin 0, tetapi hal itu terjadi beberapa kali. Oleh karena itu, situasi Fang Yu kemungkinan besar akan mendukung tipe kedua. Meskipun ketika saya menelepon Fang Yu, saya tidak mendengar emosi berbeda dalam nada bicara Fang Yu. Tapi Yu Yue tahu bahwa Fang Yu pasti merasa sangat sedih, tapi dia tidak menunjukkannya. Bagi setiap lulusan sekolah menengah atas, hasil ujian masuk perguruan tinggi sangatlah penting. Ini tidak hanya menentukan perkembangan masa depan, tetapi juga merupakan hasil kerja keras selama 3 tahun. Setelah bekerja keras selama 3 tahun di sekolah menengah, pada akhirnya saya hanya mendapat nilai 0, kebanyakan orang tidak bisa menerima hal seperti itu. Tuhan memberkati, ini hanya kesalahan sistem saudara Fang Yu pasti tidak mendapat nilai 0, tetapi mendapat nilai ideal. Yu Yue duduk di kursinya, mengatupkan kedua tangannya, memejamkan mata dan berdoa. Setelah Pan Qiang selesai berbicara, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah masing-masing berbicara. Setelah para pemimpin utama selesai berbicara, lebih dari 1 jam telah berlalu. Saat ini, Pan Qiang berdiri dengan selembar kertas putih di tangannya. Oke, sekarang, izinkan saya mengumumkan ringkasan hasil ujian masuk perguruan tinggi sekolah menengah Jianghai. Begitu kata-kata ini keluar, tepuk tangan meriah dari penonton. Acara utama akhirnya tiba. Seperti yang kami katakan sebelumnya, hasil ujian masuk perguruan tinggi kali ini adalah yang terbaik dalam sejarah sekolah menengah Jianghai. Seberapa bagus? Kami memiliki total 1.212 siswa di tahun terakhir kami, ditambah kelas berulang. Yang berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi, di antara mereka, ada sebanyak 572 siswa yang telah melewati garis poin kunci. Tingkat poin kuncinya adalah 47%. Rasio ini termasuk yang teratas di antara banyak sekolah menengah di Jiangnan. Dan ada sebanyak 1.123 orang dengan nilai di atas jenjang sarjana. Angka sarjananya 93%. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini adalah yang terbaik di masa lalu. Ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan pengajaran kami sangat sukses. Pan Qiang berkata dengan nada tinggi, selanjutnya,
kami akan mengumumkan para siswa dengan nilai terbaik di perguruan tinggi tahun ini, untuk naik ke panggung dan menerima penghargaan mereka. Kelompok siswa berprestasi ini dapat menerima beasiswa yang disponsori oleh Direktur Sekolah Besar, dibagi menjadi 3 tingkatan. 800 siswa terbaik di wilayah Jiangnan, akan menerima hadiah ketiga dan beasiswa 10.000 yuan, 300 siswa teratas, akan menerima hadiah kedua dan beasiswa 20.000 yuan. Dan 100 siswa teratas, akan mendapatkan hadiah pertama dan beasiswa sebesar 30.000 yuan. Pan Qiang berkata, dan penonton langsung bertepuk tangan. Sekarang, kami mulai mengumumkan siswa yang meraih juara ketiga. Siswa yang mendengar namanya, diminta naik ke panggung untuk segera menerima penghargaannya. Pan Qiang melihat daftar di tangannya dan berkata, teman sekelas Huang Danji, dengan 643 poin, peringkat 799 di wilayah Jiangnan. Teman sekelas Liu Yong, dengan 645 poin, peringkat 792 di wilayah Jiangnan. Teman sekelas Li Xiaoli, 652 poin, peringkat di wilayah Jiangnan. Pan Qiang membaca nama-nama itu satu demi satu. Siswa yang namanya dibacakan berdiri dan berjalan ke atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Bagi mereka, ini adalah momen mulia dalam hidup mereka. Dengan banyaknya orang tua siswa yang hadir, menyaksikan mereka naik ke panggung untuk menerima penghargaan, rasa pencapaian di hati mereka menjadi jelas. Tak lama kemudian, nama siswa juara ketiga dan kedua dibacakan. Sudah ada lebih dari 40 siswa berdiri di platform tinggi. Puncaknya di akhir, adalah siswa yang meraih juara pertama. Para siswa yang menempati peringkat 100 teratas di wilayah Jiangnan ini adalah master akademis sejati. Setiap orang dapat melanjutkan ke universitas terkenal di Tiongkok dan masa depan mereka tidak terbatas. Total ada 8 siswa yang dapat memenangkan beasiswa kelas 1, semuanya dari kelas-kelas utama. Pan Qiang berhenti sejenak dan berkata, sekarang, saya akan mulai membacakan nama-nama siswa yang menang. Penonton terdiam. Semua orang ingin melihat master hebat mana yang bisa mendapatkan beasiswa kelas 1. Teman sekelas Zhuo Bing, dengan skor 669, berada di peringkat 97 di wilayah Jiangnan. Tepuk tangan meriah terdengar dari para penonton, dan seorang anak laki-laki berdiri dan berjalan ke panggung yang tinggi. Teman sekelas He Xiaotong, dengan 673 poin, peringkat 81 di wilayah Jiangnan. Ada lagi tepuk tangan meriah. Setiap kali Pan Qiang membacakan sebuah nama, akan menimbulkan tepuk tangan meriah dari penonton. Hal ini membuat banyak penonton kelas 2 SMA heboh. Ini adalah kesuksesan yang nyata. Di hadapan banyak orang, sungguh suatu kehormatan bisa naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Wajah cantik Yu Yue memerah karena kegembiraan, dan dia berpikir dalam hati, tahun depan, aku pasti akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan, dan membuat ibuku bangga padaku. Namun, menyaksikan para siswa satu demi satu naik ke atas panggung, Yu Yue memikirkan Fang Yu lagi dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dengan kemampuan saudara Fang Yu, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa naik panggung untuk menerima penghargaan.